Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 251 resep yang belum pernah terdengar. Jika Anda tidak tahu malu, kembalikan klinik kepada orang lain. Ya, kembalikan rumah sakit kepada yang lain. Pembohong. Apakah Anda memiliki keterampilan medis yang buruk? Anda baru saja mengambil alih klinik medis orang lain, hati nurani. Cepat dan kembalikan kliniknya ke yang lain. Sekelompok orang tiba-tiba menunjuk Lin Yu dan Li Zhensheng secara emosional dan memarahi mereka. Faktanya, jika itu normal, mereka tidak akan pernah dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi bagaimanapun juga, mereka mendapatkan 980 plester dengan tangan mereka yang pendek, jadi mereka secara alami harus mengatakan sesuatu yang baik untuk mereka. Lin Yu mengerutkan kening dan melihat 10.000 kesejahteraan. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Pria ini benar-benar memiliki beberapa taktik. Plester ini hanyalah sepotong untuk Qian Zitang, tetapi mereka telah memenangkan begitu banyak hati untuknya. Tutup mulutmu. Lin Yu menghela nafas dingin dengan wajah cemberut, dan diam-diam menambahkan napas batinnya. Semua penonton tiba-tiba gemetar, dan kata-kata di mulut mereka berhenti tiba-tiba. Dia bilang kita pembohong dan kita pembohong, dan aku juga bilang kalian semua bodoh. Lin Yu berkata dengan dingin. Di sertifikat real estate klinik medis ini tertulis namaku. Karena dikatakan aku curang, kemudian Anda akan menuntut saya, apa yang Anda lakukan di sini? Terlalu tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Quan Weiyun berkata dengan marah, kamu menipu orang tua dengan tipuan. Kamu berani menjadi begitu sombong. Tidak lebih dari menipu klinik medis kita. Aku tidak berharap kamu menutup merek Hui Sengtang bahkan lebih tanpa malu-malu. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang di sini, Anda tidak takut membuat orang mati karena dua masalah Anda. Saya bodoh. Anda benar-benar tidak tahu malu dengan mengatakan itu. Harga obat Qian Zitang Anda 3 kali lebih tinggi dari harga pasar. Anda meminum darah manusia. Lin Yu berkata dengan dingin. Adapun yang akan Anda kirim hari ini, saya khawatir harga-harga per kotak stiker sakit perbaikan tulang ini tidak lebih dari 30 yuan, bukan? Harga yang diminta 980, hati kamu hitam banget. Quan Weiyun menggelengkan hatinya, wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi Lin Yu menebak bahwa dia benar, biaya plester mereka memang hanya 20 yuan per kotak. Ketika semua orang mendengar ini, ada keributan, dan mereka semua membahas apakah kata-kata Lin Yu itu benar atau salah. Jika ada margin keuntungan besar di tengah, itu terlalu curang. Kamu berdarah. Keluarga kita menjual mahal karena keterampilan medis orang tua kita ada di sana. Itu sepadan dengan harganya. Tidak seperti kamu, yang menjual daging anjing dengan kepala kambing. Quan Wei terburu-buru dan langsung menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada dokter di klinik medis Anda? Semua orang benar. Semua orang ditampar olehnya dan menyadari bahwa tidak ada pasien di Hui Sengtang, dan mereka segera mulai berbicara lagi. Ya, bahkan seorang pasien belum membuka rumah sakit. Ada banyak pasien di klinik kecil, dan dia tidak punya siapa-siapa, jadi saya malu membukanya. Ya. Pasti karena keterampilan medis. Mendengarkan diskusi tersebut, Wan Xiaochuan tersenyum penuh kemenangan. Faktanya, Lin Yu tidak memiliki pasien di sini. Itu semua karena dia telah melakukan trik secara diam-diam. Dia telah memperingatkan penduduk di sekitar dan pergi ke rumah sakit lain untuk menemuinya. Tidak masalah, tapi jika ada yang berani menemui dokter di Hui Sengtang, dia akan melawan Qian Zitang mereka dan akan masuk daftar hitam, tidak peduli penyakit apa yang mereka derita di masa depan, Qian Zitang tidak akan dirawat. Oleh karena itu, untuk menghindari menyinggung Qian Zitang,
Penduduk sekitarnya tidak akan datang ke Lin Yu bahkan jika mereka sakit kepala. Mendengarkan pertanyaan orang-orang, Lin Yu tidak hanya tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, "Saudara Li, yang saya katakan adalah bahwa Anda tidak terbang, jadi Anda terbang ke langit. Sekarang, saatnya untuk melebarkan sayap Anda." Li Zhensheng tercengang. Dia tidak mengerti apa artinya datang. Lin Yu menoleh dan berteriak pada Wan Weiyun, "Karena Anda mengatakan bahwa keterampilan medis saya tidak bagus, bagaimana kalau kita membandingkannya di depan orang-orang besar hari ini? Bibi, aku masih takut padamu sebagai anak berbulu." Wan Weiyun setuju begitu saja. Kata-kata Lin Yu kebetulan ada di hatinya. Dia akan mencoba keterampilan medisnya dengan Lin Yu hari ini. Dia ingin menghancurkan papan nama Lin Yu, tetapi Lin Yu tidak menyangka Lin Yu benar-benar berlari ke moncongnya sendiri, sangat sembrono. Meskipun Lin Yu mengalahkan ayahnya terakhir kali, dia merasa itu hanya kebetulan. Bagaimanapun, pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok sangat luas. Pada usia Lin Yu, tidak mungkin memiliki terlalu banyak pengetahuan. Adapun pengalaman perawatan medis, pasti juga sangat menyedihkan. Jadi dia sama sekali tidak takut pada Lin Yu, dan merasa bahwa dia pasti akan membantu ayahnya mendapatkan wajah itu kembali kali ini. Nah, ribuan dokter layak menjadi anak dari dokter jenius, dan mereka senang berbicara, tapi saya ingin bertanya dulu, apakah Anda membandingkan saya dengan saya atas nama Anda sendiri, atau membandingkan dengan saya atas nama Qian Zitang? Lin Yu bertanya sambil tersenyum tanpa ragu-ragu. Tentu saja. Kata-kata Wan Wei mencapai bibirnya dan tiba-tiba berhenti. Ya, dibandingkan dengan anak ini, apakah itu atas namanya sendiri atau atas nama Qian Zitang? Atas nama Qian Zitang, agak berisiko untuk berjaga-jaga. Ada yang tidak beres, tapi tidak ada jalan keluar. Selain itu, menggunakan nama Qian Zitang tidak hanya berarti dia harus memenangkan Lin Yu, itu juga berarti dia harus terlihat lebih cepat dan lebih baik daripada Lin Yu. Jika tidak, bukankah reputasi Qian Zitang akan menjadi ketenaran belaka? Hah, Wanda dokter jenius, apa yang membuatmu ragu-ragu? Kenapa kamu tidak berani berjudi denganku atas nama Qian Zitang? Takut kalah dariku? Lin Yu tidak terburu-buru membuatnya gelisah. Kentut, kenapa kamu tidak berani membandingkan? Aku akan membandingkan denganmu hari ini atas nama Qian Zitang, tetapi harga kerugiannya jauh lebih tinggi. Apakah kamu berani membandingkan? Wan Weiyun mengangkat kepalanya. Dipertanyakan dengan penuh semangat. Tentu saja aku berani berbicara. Jika kamu menang, apa yang kamu inginkan? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Jika saya menang, saya ingin Anda mengembalikan klinik medis ini ke Qian Zitang kami, dan juga dengan sungguh-sungguh bersujud kepada ayah saya untuk menebus kesalahan, kemudian keluar dari ibu kota dan jangan pernah kembali. Wan Weiyun mendengus dingin, bagaimana, nak, apakah kamu berani setuju? Lin Yu tidak bisa menahan senyum. Wan Weiyun ini benar-benar mulut singa yang besar. Awalnya, dia mengira Wan Weiyun hanya ingin kembali ke klinik medis ini. Dia tidak menyangka dia akan bersujud untuk meminta maaf dan keluar dari ibu kota. Sepertinya dia ingin membunuhnya. Oke, aku berjanji padamu, tapi jika kamu kalah, bisakah kamu melakukannya dengan syaratku? Lin Yu menatap Wan Weiyun dengan penuh arti, seolah-olah sedang melihat ikan menangkap umpan. Saya tidak bisa kalah. Wan Weiyun melambaikan tangannya dan mencibir, tapi aku bukan pendukung. Selama kamu menang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Dia yakin dengan apa yang dia katakan, dia tidak bisa kalah, dan dia tidak akan pernah kalah. Jika saya menang, saya tidak akan bertanya apa-apa lagi. Apakah Anda melihat 3 karakter besar Hui Sengtang? Lin Yu menunjuk ke plakat di atas pintu toko, kamu berlutut di tanah dan memberi Hui Sengtang 3 kata untuk menghormati. Hanya 3 pukulan dengan hormat. Ekspresi wajah Wan Weiyun tiba-tiba berubah.
bagaimana mungkin pikirannya tidak bisa menebak niat Lin Yu. Ini membuatnya bersujud pada Hui Sengtang. Jelas ia ingin Qian Zitang bersujud pada Hui Sengtang. Ayah, anak ini sangat buruk, kamu tidak bisa menyetujuinya. Wan Xiaochuan bergegas untuk membujuk ayahnya ketika dia mendengar cemas. Jika dia harus turun dan kalah lagi, kakeknya akan hidup dan marah ketika dia mengetahui hal itu. Brengsek, apa maksudmu? Maksudmu aku akan kalah? Wan Weiyun dengan dingin memarahi Wan Xiaochuan. Tidak, aku takut kalau. Wan Xiaochuan gemetar ketakutan dan tergagap. Tidak ada jaga-jaga, aku tidak akan kalah. Buka matamu dan belajar keras untuk melihat bagaimana ayahmu memperlakukan orang. Wan Weiyun melirik Wan Xiaochuan, diam-diam mengutuk hal-hal yang tidak memadai. Oke, aku berjanji. Wan Weiyun mengangkat kepalanya dan berkata, misalnya, bagaimana rencanamu untuk membandingkan, apakah itu 1 pertandingan untuk menentukan pemenang, atau 3 pertandingan untuk memenangkan 2? 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, Anda tidak akan yakin jika Anda menyelamatkan 1 pertandingan, kata Lin Yu sambil tersenyum. Anak baik, aku membuatmu gila, dan aku akan melihatmu tertawa setelah beberapa saat, kata Wan Weiyun dengan kejam. Setelah keduanya setuju, demi keadilan, mereka memutuskan untuk memeriksa pasien secara acak dari kerumunan, dan hanya dihitung setelah keduanya setuju. Ayolah, Qian Zitang akan pergi ke dokter gratis, siapapun yang sakit harus melangkah maju, kata Wan Xiaochuan tanpa menghalangi. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, setiap orang dapat berdiri dan melihat apakah kamu merasa tidak nyaman. Bahkan jika kamu tidak dapat mempercayai keterampilan medisku, setidaknya kamu dapat mempercayai keterampilan medis dari 10.000 dokter. Saya. Sekelompok orang segera mengangkat tangan untuk mendaftar. Kamu, keluar. Wan Weiyun tiba-tiba memperhatikan seorang lelaki tua di kerumunan yang terus batuk dan menunjuk ke arahnya dan memanggilnya keluar. Orang tua itu bergegas keluar. Dia kebetulan pergi ke klinik untuk membeli obat. Melihat ada plester gratis, dia berlari untuk menerima sebuah kotak. Dia terengah-engah, batuk terus-menerus, wajahnya sembab, dan ekspresinya menyakitkan. Bagaimana, kan? Wan Weiyun melirik Lin Yu dan berkata dengan dingin. Lin Yu melirik pria tua itu, dan mengangguk, ya. Kalau begitu kau duluan. Wan Weiyun berpura-pura sangat murah hati dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk mendapatkan denyut nadi lelaki tua itu terlebih dahulu. Tidak, saya telah melihat penyakitnya. Lin Yu berkata dengan ringan. Aku bisa melihatnya. Ini konyol. Apa kamu pikir kamu peri? Kamu tahu apa penyakitnya sekilas? Wan Weiyun mencibir. Tidakkah kamu tahu bahwa ada harapan untuk diagnosis Qi dalam pengobatan Tiongkok? Lin Yu menatapnya dengan ringan, lalu mengabaikannya, dan bertanya kepada Li Zhensheng tentang pena dan kertas, dan dengan cepat menulis resep. Wan Weiyun terlalu malas untuk berdebat dengan Lin Yu, bagaimanapun, akan lebih baik bagi Lin Yu untuk mendiagnosis penyakitnya secara tidak sengaja. Dia dengan cepat memanggil lelaki tua itu, duduk di meja dan mengambil denyut nadi lelaki tua itu, lalu meminta lelaki tua itu untuk membuka mulut dan melihatnya, lalu menundukkan kepalanya dengan cepat. Sebuah resep tertulis di atas kertas. Siapa yang akan datang dulu? Setelah Wan Weiyun menulis resepnya, dia mengangkat matanya dan menatap Lin Yu, wajahnya penuh percaya diri. Setelah kamu. Lin Yu mengulurkan tangannya dan membuat permintaan. Oke, kalau begitu saya dipersilakan. Berdasarkan diagnosis saya, orang tua ini memiliki lidah yang gemuk, lumut licin, dan denyut nadi berserabut. Ini diidentifikasi sebagai sindrom penembakan paru-paru yang dingin air. Pengobatan. Setelah berbicara tentang Wan Weiyun, dia menyerahkan resep tersebut kepada Wan Xiaochuan dan berkata, ayo, bacakan untuk semua orang. Wan Xiaochuan bergegas, dan buru-buru membaca,
takahu 30 gram, cinnamon stick 12 gram, almond 10 gram, roasted licorice 6 gram, disembuhkan dengan 10 dosis. Hanya sedikit obat, bisakah berhasil? Ya, ketika saya pergi ke dokter, saya selalu meresepkan selusin rasa. Berhenti bicara omong kosong, bisakah resep Qian Zitang salah? Semua orang tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara rendah, melihat bahwa hanya ada 4 tumbuhan, mereka tidak bisa tidak sedikit curiga. Pak Tua, izinkan saya bertanya, apakah batuk Anda ringan dan malam? Tidak berhasil jika Anda minum banyak obat anti pneumonia. Dan Anda masih menderita penyakit jantung. Wan Weiyun mengangkat kepalanya dan bertanya dengan percaya diri. Tidak buruk. Kulit orang tua itu langsung senang, dia langsung mengacungkan jempol ke Wan Weiyun, dan buru-buru berkata, Dokter Jenius, Dokter Jenius. Kembali dan ikuti resep yang saya resepkan untuk Anda, minum 10 dosis, dan kemas untuk batuk dan asma. Wan Weiyun berpura-pura terlihat seperti ahli duniawi dan tersenyum ringan. Oh, saya benar-benar membacanya dengan benar. Luar biasa, Qian Zitang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Pernahkah Anda melihat apa yang saya bicarakan? Putra seorang dokter obat mujarab, dapatkah dia menjadi orang yang menunggu sebentar? Sungguh menakjubkan. Anda bisa melihat penyakit apapun saat Anda merasakan denyut nadi. Penonton kerumunan menjadi bersemangat, dan hari ini mereka dianggap sebagai pembuka mata. Lin Yu melirik Wan Weiyun dan mengangguk, dia tidak menyangka bahwa Wan Weiyun memiliki 2 efek, dan dia terlihat sangat teliti. Hei Jiarong, mana resepmu? Wan Weiyun menatap Lin Yu dengan penuh kemenangan. Oh, aku melihat hasil yang sama sepertimu. Lin Yu buru-buru menjawab. Hahaha. Begitu suara Lin Yu jatuh, semua orang tertawa. Terkena. Ibumu terlalu tidak tahu malu, tidak heran biarkan orang mengatakannya dulu. Apa kata kekasih, apa yang dia katakan? Sudah lama saya katakan, orang ini tidak pandai pengobatan, membodohi orang. Kerumunan itu mencibir sekaligus, melihat Lin Yu seolah melihat badut. Lin Yu mengabaikan semua orang dan berkata sambil tersenyum, namun, resep yang saya resepkan berbeda dari resep Anda. Resep saya sangat sederhana dan efektif. Tidak perlu waktu selama 10 dosis untuk melihat hasil di tempat. Kentut. Wan Weiyun sangat marah ketika mendengarnya, dan berkata dengan dingin, bagaimana bisa ada resep yang akan langsung bekerja? Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Lin Yu tersenyum dan menjabat resep di tangannya. Wan Xiaochuan mengerutkan kening, melangkah maju dengan 1 langkah, meraih resep Lin Yu, dan melihat bahwa warna di balik kata-kata pada resep itu tiba-tiba berubah. Ada apa? Obat apa yang diresepkan? Katakan. Wan Weiyun tercengang ketika dia melihat Wan Xiaochuan, dan berkata dengan wajah tenang tidak puas. Ini. Wan Xiaochuan tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama, dia belum pernah melihat resep ini sebelumnya, dia belum pernah mendengarnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.